Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Nama saya Ilham Ahmad Mahmudah dengan nomor induk mahasiswa 101 190 212. Pada hari ini saya akan sedikit menyampaikan presentasi dari kelompok 3, yaitu bab kekuasaan kehakiman, yaitu makalah untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem peradilan di Indonesia. Oke, langsung saja, karena kebetulan di sini saya sendiri yang mempresentasikannya. Untuk pertama, pendahuluan. Latar belakang lembaga peradilan merupakan penjelmaan dari kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjalankan proses penegakan hukum dan keadilan yang bebas dan merdeka, atau untuk independent of judiciary. Independensi peradilan mengandung pengertian bahwa seorang hakim dan semua perangkat peradilan bebas dari campur tangan kekuatan ekstrajudisial lainnya dalam masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat atau LSM, pers maupun pihak yang berperkara. Sebagai salah satu negara yang merdeka, yaitu kekuasaan yudikatif, kekuasaan kehakiman mempunyai misi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, serta sejatinya peradilan ini bertujuan untuk melindungi dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Nah, untuk itu pelaksanaan putusan pengadilan ini harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan keadilan. Dan untuk mewujudkan cita-cita kekuasaan kehakiman yang merdeka, dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dari keadilan. Kemudian kerumusan masalah dari makalah yang disampaikan ini nanti, rumusan masalahnya adalah: yang pertama, apakah arti dari kekuasaan kehakiman? Kemudian yang kedua adalah apakah landasan yuridis kekuasaan kehakiman? Kemudian yang ketiga itu apakah itu kebijakan satu atap atau one roof? Kemudian yang keempat, bagaimana konsep pemikiran res politika? Dan yang kelima, bagaimana penerapan law enforcement? Oke, langsung saja lanjut pada bab 2, yaitu ke pembahasan. Untuk pengertian kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan. Berdasarkan perubahan ini ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh yang pertama, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya, yang tentunya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Kemudian Mahkamah Konstitusi. Selain itu terdapat pula peradilan syariah, pada contohnya di Provinsi Aceh, yang merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama. Di samping perubahan mengenai penjalanan kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Dasar 1945 juga memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Itu pengantar yang pertama. Kemudian untuk landasan yuridis kekuasaan kehakiman sendiri tertuang yang telah saya singgung tadi pada awal pembahasan, yaitu pada pendahuluan. Dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan-ketentuan tersebut dijabarkan dalam pasal 1 UU KK sebagai pengertian kekuasaan kehakiman
Ini berarti bahwa kekuasaan kehakiman tersebut dan salah satu kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan. Kemudian kebijakan peradilan satu atap atau one roof system. Dalam penjelasan umum UU KK atau Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dikatakan bahwa dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum, telah dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Melalui perubahan tersebut telah diletakkan kebijaksanaan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang mengangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kemudian lanjut saja materi yang selanjutnya, yaitu konsep pemikiran trias politika. Pembagian pemisahan kekuasaan sering dikenal dengan istilah trias politika. Konsep trias politika sendiri dikemukakan oleh Montesquieu, filsuf Perancis tahun 1748. Di mana trias politika ini berasal dari bahasa Yunani tri yang berarti tiga dan as yang berarti poros, dan politika sendiri yang berarti kekuasaan. Adapun definisi dari trias politika adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah membuat undang-undang, sedangkan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif sendiri adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Itu untuk penjelasan dari trias politika. Untuk yang selanjutnya yang menjadi bahasan terakhir, yaitu penerapan law enforcement. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan dalam hal penegakan hukum berada di tangan yudikatif. Namun demikian, peran pemerintah sebagai badan eksekutif dirasakan amat penting dalam rangka upaya menegakkan hukum di tanah air. Setidaknya ada tiga alasan mengapa kebijakan pemerintah dalam hal penegakan hukum diperlukan. Pemerintah sendiri bertanggung jawab penuh untuk mengelola wilayah dan rakyatnya untuk mencapai tujuan dalam bernegara. Bagi Indonesia sendiri, pernyataan tujuan bernegara sudah dinyatakan secara tegas oleh para pendiri negara. Memang dalam teori pemisahan kekuasaan cabang, kekuasaan negara mengenai penegakan hukum dipisahkan oleh lembaga yudikatif. Namun, lembaga eksekutif tetap mempunyai tanggung jawab karena ada irisan kewenangan dengan yudikatif serta legislatif dalam konteks checks and balance dan kebutuhan pelaksanaan aturan hukum dalam pelaksanaannya wewenang pemerintah sehari-hari. Sehingga tidak hanya tanggung jawab, pemerintah pun mempunyai kepentingan langsung untuk menciptakan situasi kondusif dalam melaksanakan pemerintahannya. Baik, demikian sedikit pemaparan materi dari kelompok 3, yaitu kekuasaan kehakiman. Nanti bersama dengan video ini akan saya share juga makalahnya. Jadi dari penjelasan yang saya sampaikan nanti lebih jelasnya untuk silahkan disimak di makalah saya yang akan saya share nantinya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.